Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda cantik asal Belgia ini tergila-gila dengan pria penjual sate sederhana. Namaku Alen. Umurku 32 tahun. Aku berasal dari Belgia. Aku janda. Sudah hampir 2 tahun sendiri. Suami terakhirku orang kaya, tapi hidup bersamanya seperti tinggal di dalam kandang emas yang penuh racun. Aku lari dari rumah itu. Lari dari keributan, dari kemewahan yang membusuk. Sampai akhirnya kakakku berkata, "Pergilah liburan ke tempat yang jauh. Mungkin kamu akan sembuh." Aku memilih Indonesia. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat browsing tentang tempat yang tenang, Jogja muncul di layar laptopku. Foto Tugu Jogja yang berdiri anggun malam hari memikatku. Ada sesuatu di sana yang membuatku ingin datang. Aku tiba di Jogja 2 hari lalu. Hari pertama kulewati dengan jalan-jalan ke Malioboro. Hari kedua, malam ini, aku berjalan kaki ke arah Tugu. Cuaca hangat, suara motor lalu lalang, dan aroma makanan dari penjajah kaki lima membuatku tersenyum. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada orang berjas sibuk menelepon. Ini kota yang damai. Aku mengikuti aroma daging bakar. Di pinggir jalan, di bawah lampu kuning temaram, ada warung kecil dengan tulisan sederhana, Sate Mamat. Warungnya tidak besar, hanya ada gerobak, bangku panjang, dan kipas angin yang berbunyi kasar. Tapi tempat itu ramai. Aku mendekat dan melihat pria di balik gerobak sedang membakar sate. Bajunya sederhana. Tangan kirinya memegang kipas. Tangan kanannya membalik sate-sate itu dengan cekatan. Wajahnya penuh konsentrasi. Keringat menetes, tapi senyumnya muncul ketika menyapa pembeli. Dia tidak tampan dalam standar Eropa, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti melihat. Namanya Mamat. Aku dengar dari pelanggannya. Aku duduk. Mamat datang membawa piring berisi 10 tusuk sate ayam dan lontong. Tanpa banyak bicara, dia hanya berkata, "Hati-hati panas, Mbak." Lalu pergi. Aku makan. Rasanya luar biasa. Pedasnya pas, dagingnya empuk, dan aromanya menempel di hidung. Tapi yang lebih membuatku tak bisa lupa adalah wajah Mamat. Setelah selesai makan, aku membayar dan memberanikan diri bertanya, "Kamu jual setiap malam?" Dia mengangguk. "Iya, tiap malam sampai jam 11. Warungnya punya kamu?" "Iya." Aku tidak tahu harus bicara apa lagi, jadi aku tersenyum dan pergi. Malam itu aku pulang ke hotel kecil dekat stasiun Tugu, tapi mataku sulit terpejam. Aku bukan remaja, bukan pula perempuan yang mudah jatuh cinta. Tapi malam ini, entah kenapa, wajah Mamat muncul terus di pikiranku. Esok malamnya, aku kembali ke warung itu. Mamat tampak kaget tapi tetap ramah. 3 malam berturut-turut aku ke sana. Lalu aku mendengar dari pelanggan lain kalau dia juga punya rumah kos di belakang warung. Saat itu muncul ide gila di kepalaku. Kenapa tidak sekalian tinggal dekat situ? Aku mencari tahu. Rumah kos Mamat memang ada. Kecil, hanya 4 kamar. 3 sudah terisi. 1 kosong. Aku pura-pura jadi turis yang ingin tinggal lebih lama di Jogja. Mamat awalnya ragu, tapi akhirnya setuju menyewakan kamar itu untukku. Katanya, "Asal bisa jaga kebersihan, nggak ribut, saya setuju." Aku masuk ke kamar itu malam harinya. Kamar sederhana. Kipas angin berdengung, dindingnya warna krem. Tapi aku bahagia. Rasanya seperti menempati tempat yang tidak banyak orang tahu. Rahasia kecilku di kota ini. Setiap pagi aku bangun dan mencium bau arang dari dapur kecil. Setiap malam aku makan sate, dan kadang berbincang sebentar dengan Mamat. Aku tahu dia heran dengan keputusanku, tapi dia tidak banyak tanya. Suatu malam, dia bertanya pelan, "Ngapain bule cantik betah di tempat kayak gini?" Aku menjawab jujur, "Karena di tempat inilah aku merasa hidup." Dia hanya mengangguk. Tapi sejak itu, senyumnya lebih hangat. Tinggal di rumah kos milik Mamat membuat hidupku berubah total.
Dulu, aku bangun tidur dengan suara mesin pembuat kopi otomatis dan AC yang mengatur suhu ruangan. Sekarang, aku dibangunkan oleh suara ayam tetangga dan dentingan piring dari dapur umum yang hanya beberapa langkah dari kamarku. Pagi-pagi, ibu-ibu penghuni kos sudah sibuk mencuci pakaian. Mereka menyapaku ramah, tapi tetap penuh rasa penasaran. Seorang di antaranya, Bu Rini, ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil, paling sering menanyakan hal-hal aneh. Bule kok mau ngekos di sini? Di mana-mana bule nginapnya di hotel. Aku hanya senyum. Aku tidak perlu menjelaskan semuanya. Yang penting aku nyaman. Aku mulai terbiasa dengan kamar kecil ini. Tidak ada televisi, tidak ada air panas, tapi ada ketenangan. Aku juga mulai punya rutinitas. Pagi aku berjalan kaki ke pasar, beli buah atau gorengan. Siangnya membaca buku atau belajar bahasa Indonesia lewat aplikasi. Malam, tentu saja, makan sate di warung Mamat. Warung itu kini bukan sekadar tempat makan. Disitulah aku bisa melihat Mamat bekerja, berinteraksi, dan bercanda dengan pelanggannya. Dia dikenal dan disukai banyak orang. Ramah, sederhana, dan tidak pernah bicara yang tidak perlu. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada dinding tinggi yang sulit kutembus. Suatu sore, aku melihat Mamat sedang menata tusuk sate di belakang rumah. Aku beranikan diri untuk mendekat. "Butuh bantuan?" tanyaku. Dia menoleh sebentar, lalu menggeleng. Sudah biasa saya sendiri, aku tidak menyerah. Aku duduk di kursi kayu dekatnya. Aku cuma mau belajar, biar nanti bisa buka warung sate. Di Belja, dia tertawa kecil, suara yang jarang kudengar. Susah, nggak cukup cuma bisa masak. Harus bisa tahan panas, sabar kalau pembeli ngeluh, dan harus kuat berdiri lama. Kalau aku belajar dari ahlinya, bisa kan? Dia tidak menjawab, tapi matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, dia mulai membiarkanku ikut bantu. Kadang cuma menyiapkan piring atau membersihkan meja, tapi itu cukup membuatku merasa diterima. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mengupas bawang di dapur, Bu Rini datang menghampiri. "Mbak Yu Alen, jangan marah ya. Tapi orang-orang mulai ngomongin kamu sama Mamat." Aku menatapnya. "Ngomongin apa?" "Ya, biasa. Kamu bule, cantik, kok betah banget di sini, terus deket sama Mamat. Mereka pikir kamu ada maunya." Aku tersenyum pelan. "Aku memang ada maunya. Aku mau hidup tenang." Bu Rini tampak bingung. "Tapi, Mamat itu orang biasa, Mbak Yu. Jualan sate aja. Justru itu yang aku suka. Di Eropa, semua orang bicara soal uang, jabatan, gengsi. Di sini, aku bisa ngobrol dengan orang yang tidak peduli semua itu." Sejak pembicaraan itu, gosip di kos semakin kencang. Tapi aku tidak peduli. Aku datang ke sini bukan untuk disukai semua orang. Aku hanya ingin hidup yang jujur dan sederhana. Dan Mamat, entah dia sadar atau tidak, adalah bagian dari hidup itu. Malam berikutnya, aku memberanikan diri bicara langsung pada Mamat. "Kamu tahu orang-orang ngomongin aku dan kamu?" Dia mengangguk, masih membalik sate. "Aku tidak peduli, Mamat. Yang penting, aku nyaman di sini." Dia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Hati-hati, Alien. Orang sini kadang susah paham kalau ada bule mau hidup kayak orang biasa. Mereka kira kamu pura-pura. Aku nggak pura-pura. Aku cuma perempuan biasa yang capek hidup di dunia penuh kebohongan." Mamat diam. Aku tidak berharap dia langsung percaya. Tapi aku tahu, sedikit demi sedikit, dia mulai melihatku bukan lagi sebagai bule asing yang aneh. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena kipas angin yang tidak bunyi lagi, tapi karena aku merasa sudah sedikit lebih dekat dengan pria penjual sate itu. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di Jogja. Dari seorang turis biasa, aku berubah jadi penghuni tetap kos-kosan sederhana, pembeli tetap warung sate, dan sesekali tukang bersih-bersih meja. Tapi hari-hariku tetap berputar di satu orang. Mamat aku belum tahu banyak soal masa lalunya. Mamat bukan tipe orang yang suka cerita. Kalau aku bertanya soal keluarganya, dia hanya menjawab pendek,
orang tua di kampung. Saya kesini dari muda. Tanya soal cinta masa lalu, dia diam. Seperti sedang menyimpan sesuatu yang enggan dibuka. Aku tidak ingin memaksa, tapi aku juga manusia. Perempuan, lebih tepatnya. Ada rasa penasaran yang sulit dibendung. Suatu malam, warung sedang sepi. Hujan rintik-rintik turun, membuat suasana jadi tenang. Mamat duduk di bangku kayu, sambil memainkan tusuk sate yang belum dipakai. Aku duduk di depannya, membawa 2 gelas teh hangat. Aku meletakkan 1 gelas di depannya. Kamu pernah jatuh cinta, Mat? Dia menoleh. Matanya lurus menatapku, tapi tidak menjawab langsung. Lama dia diam. Aku pernah nikah dulu, katanya. Akhirnya. Aku kaget. Bukan karena dia pernah menikah, tapi karena dia akhirnya mau bicara. Cerai? Tanyaku pelan. Ditipu, jawabnya. Dia pergi waktu saya lagi susah. Bawa semua tabungan. Waktu itu saya pikir hidup saya habis. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi aku kasihan. Di sisi lain aku makin yakin. Mamat bukan orang sembarangan. Dia bisa tetap tegak meski dipukul keras oleh hidup. Maaf, aku nanya-nanya. Kataku. Nggak apa. Kamu orang pertama yang saya cerita. Jantungku rasanya hangat. Hari-hari selanjutnya berjalan lebih cair. Mamat mulai sedikit terbuka. Dia mulai tanya balik soal hidupku. Aku jujur padanya, tentang perceraianku dengan pria Belgia yang selingkuh. Tentang rasa capek dengan dunia barat yang penuh pameran kemewahan. Tentang keputusan liburan ke Indonesia yang berubah jadi keputusan hidup. Kalau semua orang di tempat asalku hidup pakai topeng, di sini aku bisa jadi diriku sendiri. Mamat hanya mengangguk, tapi aku tahu dia mengerti. Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusanku tinggal di Jogja. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari kakakku di Belgia. Nada suaranya tinggi. Dia marah karena aku belum pulang-pulang. Dia khawatir aku jadi korban penipuan, atau, lebih parah lagi, kehilangan kewarganegaraan karena menikah sembarangan. Pikir pakai otak, Alin. Dia siapa? Kamu bahkan nggak tahu latar belakangnya. Aku menjawab pendek. Aku tahu cukup. Teleponku tutup dengan perasaan campur aduk. Aku tidak membenci kakakku. Dia hanya belum paham. Tapi itu cukup membuat kepalaku berat seharian. Sorenya, saat aku sedang menyapu halaman, Mamat datang menghampiri. Kamu kelihatan murung. Aku menatapnya. Keluargaku di Belgia tidak suka aku di sini. Mereka pikir aku bodoh. Dia diam sejenak, lalu berkata, kamu punya pilihan, tetap tinggal atau pulang. Tapi jangan tinggal karena kasihan sama saya. Saya nggak butuh itu. Aku terdiam. Kamu boleh suka sama saya. Tapi jangan tinggal di sini kalau cuma karena ingin lari dari masalah di sana. Jogja ini bukan pelarian. Jogja ini rumah. Ucapan itu seperti tamparan. Tapi bukan tamparan yang menyakitkan. Lebih seperti nasihat dari orang yang peduli. Malam, itu aku berjalan sendiri ke Tugu Jogja. Duduk di bawahnya sambil memandangi lampu-lampu kota. Aku berpikir. Aku mencoba jujur pada diri sendiri. Benarkah aku mencintai Mamat? Atau aku hanya terpesona karena dia berbeda? Jawabannya datang pelan-pelan. Aku memang terpesona. Tapi bukan karena dia berbeda. Justru karena dia sederhana, jujur, dan tidak berpura-pura. Di dunia tempat semua orang sibuk membungkus diri agar terlihat lebih tinggi, Mamat justru berdiri apa adanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pulang ke Belgia. Hari itu Jogja panas. Matahari seperti menggantung rendah di atas kepala. Warung sate Mamat ramai sejak siang. Aku membantu sebisaku. Cuci piring, ambilkan nasi, atau sekadar menyapa pelanggan asing yang kebetulan nyasar. Sudah biasa sekarang, mereka mengira aku pemilik warung. Mamat hanya tertawa setiap kali ada yang bilang, ini istri Mas ya. Aku tidak langsung menjawab, tapi dalam hati, aku berharap begitu. Setelah pelanggan terakhir pergi sore hari, aku dan Mamat duduk di bangku kayu seperti biasa. Ada sesuatu yang sudah lama ingin aku bicarakan, tapi belum berani. Tapi hari ini berbeda. Aku sudah mantap. Mat, kataku sambil memandang ke depan. Kalau aku pengen jadi muslimah, kamu bakal anggap itu lelucon?
Dia berhenti mengaduk teh, menoleh pelan. Serius? Aku mengangguk. Aku sudah pikirkan ini sejak minggu lalu. Aku tahu ini bukan keputusan kecil, tapi aku juga tahu. Aku nggak bisa terus pura-pura ngerti kamu, atau hidup di sini, kalau aku nggak ikut masuk ke dalam keyakinanmu. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, Alin, masuk Islam bukan buat nyenengin saya. Aku tahu, bukan karena cinta semata. Aku juga tahu, dia menatapku lekat, tidak dengan mata berbinar seperti drama-drama Eropa, tapi dengan kesungguhan, yang membuat perutku berdebar lebih dari biasanya. Aku pernah belajar, diam-diam, baca Quran versi Inggris, nonton ceramah, bahkan pernah diam-diam ikut kamu sholat di belakang, waktu kamu kira aku sedang tidur. Mamat tertawa kecil. Pantes, kamu sering diam waktu adzan. Aku ikut tersenyum, tapi ini bukan soal lucu. Ini soal langkah besar, soal hidup. Beberapa hari kemudian, Mamat mengajakku bertemu dengan seorang ustaz di masjid kecil dekat kampus. Orangnya ramah dan tenang. Tidak menghakimi, tidak memaksa. Dia hanya memastikan bahwa pilihanku bukan karena tekanan siapapun. Aku mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara mantap. Tidak semua kata bisa kuucapkan sempurna, tapi mataku basah. Rasanya seperti membuka pintu ke rumah yang selama ini tertutup. Mamat menepuk pundakku pelan setelah semua selesai. Selamat datang, katanya. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah. Aku belajar wudu. Belajar baca surat pendek. Belajar memakai kerudung. Tidak semua orang di sekitarku langsung menerima. Beberapa teman bule sesama turis malah mengejekku. Mereka mengira aku sudah kehilangan arah. Tapi anehnya, aku merasa justru sekarang aku menemukan arah itu. Suatu malam, Mamat mengajakku jalan kaki ke Tugu Jogja. Tempat pertama aku merasa nyaman tinggal di sini. Kami duduk di trotoar, makan, gorengan dari abang kaki 5. Mau nikah sama saya, Len? Aku menoleh cepat. Kamu serius? Iya, tapi kita sederhana saja. Di masjid, nggak usah pesta. Aku mengangguk. Tidak perlu pikir panjang. Aku mau. Kami menikah 2 minggu, kemudian. Hanya ada 15 orang di masjid. Ustaz, beberapa tetangga, 2 kawan lama Mamat, dan ibu kos yang senyum terus dari awal sampai selesai. Aku pakai kebaya putih sederhana. Mamat pakai baju koko dan sarung. Tidak ada musik, tidak ada dekorasi mewah. Tapi aku tidak butuh itu. Yang aku butuhkan hanya laki-laki yang sekarang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Setelah akad selesai, Mamat berbisik, saya masih jualan sate, nggak janji kaya. Tapi saya janji nggak ninggalin. Aku tersenyum. Aku juga nggak janji, jadi istri sempurna. Tapi aku janji nggak pura-pura cinta. Malam pertama kami sebagai suami istri. Bukan di hotel. Tapi di kamar kos yang dulu jadi tempatku menumpang hidup. Tempat yang kini jadi rumah kecil kami. Dindingnya masih tipis. Lantainya masih dingin. Tapi rasanya lebih hangat dari rumah mana pun di dunia. Sejak itu hidup kami dimulai lagi dari nol. Tapi bukan nol yang kosong, nol yang penuh harapan. Sudah hampir 2 bulan aku menikah dengan Mamat. Warung sate makin ramai. Beberapa pelanggan mulai mengenalku. Mereka memanggilku Mbak Alin dengan logat Jawa yang lucu. Aku juga mulai bisa bicara sedikit bahasa mereka, meski kadang salah arti. Tapi tidak masalah. Yang penting aku berusaha. Hidup kami sederhana. Kami tidak punya kulkas, tidak ada AC. Bahkan kadang harus hemat listrik saat malam. Tapi semua itu terasa wajar. Aku bahagia. Sampai suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman warung, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dari dalam keluar 2 orang pria berjas. Wajah mereka asing. Tapi mataku langsung menangkap siapa yang turun setelahnya. Mama, aku terdiam. Nafasku seperti berhenti. Mama berjalan cepat menghampiriku. Wajahnya tegang. Alin, katanya keras dalam bahasa Prancis. Apa yang kamu lakukan di tempat kotor ini? Aku tidak menjawab. Mama langsung menatap ke arah warung, lalu ke arah rumah kos kecil kami. Ekspresinya seperti orang yang baru saja melihat penjara. Kamu gila?
Menikah dengan tukang sate jalanan? Mama, ini pilihanku. Pilihan, kamu buang hidupmu yang nyaman di Brussels demi ini? Mamat keluar dari dapur saat mendengar suara keras. Dia berdiri di belakangku, diam. Mama, kenalkan, ini suamiku. Namanya Muhammad. Kami hidup baik-baik saja di sini. Mama tidak menjabat tangan Mamat. Dia malah bicara langsung padaku, dingin. Kamu pulang sekarang. Aku sudah pesan tiket pesawat. Kita ke bandara malam ini. Aku menarik napas dalam. Aku tidak ikut, Ma. Hidupku ada di sini. Wajah Mama berubah merah. Alin, kamu sudah mualaf ya? Sudah pakai kerudung, hidup di kamar sempit seperti pembantu, dan masih bisa bilang ini hidupmu? Ya, Mama. Karena aku bahagia. Mama tidak menerima jawaban itu. Dia menginap di hotel semalam. Besoknya datang lagi, membawa seorang pria bule tinggi dan ganteng. Namanya Mark, mantan rekan kerjaku di Belgia. Rupanya Mama menyuruhnya datang untuk membujukku pulang. Mark duduk bersamaku di bangku depan rumah kos. Alin, aku tidak mengerti. Kamu wanita cerdas, mandiri, bisa hidup di mana saja. Tapi kamu pilih tinggal di warung kecil, jadi istri, penjual sate? Mark, jawabku tenang. Aku tidak butuh dimengerti. Aku hanya butuh diterima. Dan Mamat menerimaku. Dengan semua masa laluku, semua kekuranganku. Dia tidak menuntutku jadi siapa-siapa. Dia tidak pernah mempermalukanku. Mark terdiam. Tapi kamu tahu siapa dia? Aku menoleh cepat. Maksudmu? Mark membuka ponselnya, menunjukkan foto lama. Di situ ada Mamat, duduk di sebuah kantor dengan seragam yang tidak asing. Dia pernah kerja di perusahaan ekspor kita 3 tahun lalu. Tapi dia dipecat karena kasus penyelundupan. Kamu yakin dia jujur? Dunia seperti runtuh sebentar. Malamnya aku duduk di dalam kamar kos, menatap Mamat yang sedang mencuci peralatan dagang. Mat, suaraku gemetar. Kamu pernah kerja di Belgia? Dia berhenti, perlahan mendekat. Pernah, tapi cuma setahun. Gagal total. Aku kena fitnah. Aku pulang diam-diam, malu sama keluarga. Aku pikir kamu udah tahu. Aku menggeleng. Mark kasih tahu tadi. Tapi, aku nggak peduli masa lalumu, Mat. Yang aku peduli cuma satu. Kamu jujur atau enggak? Dia menatapku lama. Aku jujur, Len. Aku bukan orang sempurna. Tapi aku bukan pembohong. Aku percaya. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa keluargaku tidak akan pernah menerima dia. Tidak akan pernah percaya dengan hidupku sekarang. Mama meninggalkan Jogja 2 hari kemudian. Tapi sebelum pergi, dia bilang satu hal yang masih terngiang-ngiang. Sampai sekarang, kamu pikir Tuhanmu akan selalu memihakmu di sini? Di tempat seperti ini? Aku tidak menjawab waktu itu. Tapi dalam hati aku tahu jawabannya. Tuhan ada di mana-mana, bahkan di warung kecil penjual sate seperti kami. Malam itu aku menangis pelan di dalam pelukan Mamat. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu hidup yang kami pilih tidak akan mudah. Setahun setelah peristiwa itu, aku duduk di bangku plastik warna merah di depan warung kami. Warung sate Mamat and Alin sekarang punya spanduk baru, meja tambahan, dan 1 pegawai yang bantu cuci piring. Warung kami bukan warung besar, tapi cukup untuk membuat dapur terus berasap dan hidup terus bergerak. Jam sudah hampir 10 malam. Aku baru selesai menghitung penghasilan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup buat bayar listrik, beli beras, dan menabung sedikit. Mamat sedang membereskan arang di belakang. Beberapa pelanggan masih duduk, ngobrol santai. Ada yang datang dari luar kota. Ada pula mahasiswa yang baru saja kenal rasa pedas sate sambal kecap racikan Mamat. Mereka bilang rasanya ajaib. Aku tersenyum setiap kali mendengar itu. Karena di balik sate sederhana itu, ada perjuangan. Aku tidak lagi mikir soal hidup mewah, tas kulit asli, atau brunch di kafe kota. Aku juga tidak pernah kangen dengan gedung-gedung kaca tinggi atau musim dingin di Eropa. Di Jogja, panas, debu, dan suara becak lebih dari cukup. Tapi tentu, kadang rasa cemas datang juga.
Kadang aku masih khawatir kalau Mama akan muncul lagi membawa pengacara atau sesuatu yang aneh. Kadang aku takut Mamat akan menyerah dengan semua tekanan. Tapi sejauh ini, kami masih berdiri. Beberapa waktu lalu, ada tamu asing datang. Ternyata dia jurnalis dari Belgia. Entah dari mana dia tahu ceritaku. Dia mewawancaraiku, bertanya kenapa aku memilih hidup seperti ini. Aku jawab sederhana. Karena bahagia itu bukan soal jumlah uang, tapi soal siapa yang duduk makan bersamamu. Mamat cuma nyengir waktu dengar itu. Kamu makin pintar ngomong, Len, katanya sambil nyuapin aku sepotong sate hangat. Yang lebih mengagetkan adalah email dari Mama 2 minggu setelah artikel itu tayang. Isinya pendek. Alin, mungkin Mama tidak mengerti pilihanmu, tapi Mama tidak bisa terus marah selamanya. Jika kamu bahagia, maka biarlah begitu. Jangan lupakan dirimu sendiri. Dan jaga dirimu baik-baik. Aku baca itu sambil menangis. Mamat peluk aku. Sudah, kamu menang, Len. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu bertahan. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengajar bahasa Prancis secara daring. Mamat bantu siapkan ruang kecil di kamar kos, jadi aku bisa mengajar sambil tetap bantu. Di warung. Hidup kami jadi seimbang. Tidak glamor, tapi stabil. Dan yang terpenting, damai. Aku juga mulai mengenal ibu-ibu tetangga. Mereka awalnya ragu padaku. Tapi setelah sering ngobrol, ikut pengajian, dan bantu potong sayur waktu ada hajatan, mereka mulai menganggapku bagian dari lingkungan. Pagi itu, saat aku menyapu halaman depan, seorang ibu menghampiriku. Namanya Bu Sumarni, pemilik warung kelontong dekat gang. Mbak Alen, kemarin saya lihat kamu masuk masjid. Kamu sekarang sering ikut ngaji, ya? Aku tersenyum. Iya, Bu, saya belajar pelan-pelan. Banyak yang belum saya tahu. Tapi saya senang. Ibu, itu menepuk bahuku pelan. Kadang orang yang lahir di sini saja belum tentu mau belajar. Kamu sudah melangkah lebih jauh. Aku terdiam. Kata-katanya menguatkanku. Malam harinya, Mamat ajak aku jalan kaki ke Tugu Jogja. Katanya, ini tahun pertama pernikahan kami, dan dia pengen rayain dengan cara kami sendiri. Kami duduk di pinggir jalan, makan wedang ronde dari gerobak kecil. Mamat menggenggam tanganku. Len, kamu nyesel nggak? Aku menoleh, menatap matanya. Nyesel kenapa? Nyesel nikah sama aku. Hidup susah. Harus kerja 2 tempat. Dan kamu jauh dari keluarga. Aku menggeleng pelan. Kalau aku nyesel, aku nggak akan kuat setahun, Mat. Tapi aku di sini. Masih duduk di sebelahmu. Masih makan sate yang kamu bakar. Masih bangga bilang, aku istrinya penjual sate. Dia tertawa kecil. Kamu ini jago banget bikin aku ngerasa berarti. Aku menatap langit Jogja yang mulai gelap. Lampu kota menyala perlahan. Angin malam membelai wajahku. Mamat, kataku pelan. Hidup kita mungkin tidak akan pernah mewah. Tapi selama kita saling percaya, saling jaga, dan saling dukung, kita nggak perlu jadi siapa-siapa. Kita sudah cukup. Dia angguk. Iya, Len. Allah tahu jalan kita. Dan mungkin ini jalan yang terbaik. Di sekeliling kami, suara tawa orang, deru motor, dan lonceng sepeda angkringan mengisi malam. Jogja tetap seperti biasa. Sederhana, hangat, dan tidak pernah menuntut siapapun untuk jadi lebih dari diri mereka sendiri. Dan di kota kecil ini, aku, Alin dari Belgia, menemukan apa arti pulang yang sesungguhnya.